Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan penelitian sistem pertemuan ke-30. Kita akan membahas tentang data model ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang user interface design. Ya, sebelumnya sudah ini ya, sudah kita bahas ini. Nah, hari ini kita membahas tentang pemodelan data model atau data model design. Ya, nah data model design ini dari sequence diagram pada kelas atau objek entity. Jadi fokusnya ke entity-nya sequence diagram. Nah, ini ya. Ini jadi dari entity nanti kita buat data modelnya. Entity itu yang untuk berkaitan dengan data ya. Berkaitan dengan data. Jadi yang ini ya, yang login ini ya. Ini nanti kita desain sebagai data model ya. Karena data login itu masuk di sini semua, makanya nanti di sini oleh kontrol manajer validasi ini dibuat untuk acuan apakah PIN yang dimasukkan oleh nasabah itu benar ya. Jadi kalau benar berarti nanti baru menampilkan ke menu utama, kalau salah nanti ada perlakuan tertentu gitu ya. Berikutnya pembuatan data model pasti akan bermuara ke database. Database ini mengapa apa itu database ya? Sistem basis data adalah atau database adalah pencatatan berbasis komputer. Nah, kemudian ini adalah sistem yang tujuan keseluruhannya adalah mencatat dan memelihara informasi yang dianggap penting bagi organisasi. Kemudian database bisa berarti kumpulan data operasional yang tersimpan yang dapat digunakan dan dibagikan oleh dalam berbagai aplikasi dan pengguna di organisasi manapun. Mengapa harus pakai database ya? Jadi nanti pilihannya itu database atau flat file ya. Flat file itu seperti Excel. Ya, basis data memberikan organisasi kontrol terpusat. Ya, jadi nanti semua mengakses ke database itu ya. Tidak bikin file sendiri-sendiri per bagian, tapi ada kontrol yang terpusat ya, terhadap data operasionalnya. Mengapa kok harus terpusat? Karena nanti biar sama datanya. Jadi yang diberikan ke bagian A itu dengan yang diberikan ke bagian B itu sama. Kalau setiap bagian A punya file sendiri, setiap B punya file sendiri, nanti ada kemungkinan perbedaan data ya. Data adalah aset yang paling berharga. Data ini ya, salah satu aset yang berharga. Ya, selain aset yang lain, data adalah aset yang berharga sehingga perlu kita kontrol. Penggunaan flat files yang dapat menyebabkan data itu tersebar luas. Ya, jadi ada beberapa versi nanti maksudnya tersebar luas itu misalkan pakai Excel ya. Jadi Excel di bagian A itu nanti bisa berbeda dengan Excel yang di bagian B ya. Padahal mengacu ke proses bisnis yang sama gitu ya. Dan sulit dikontrol ini ya, karena terpisah-pisah gitu ya. Berikutnya manfaat dari database yang tersentralisasi, yaitu redundansinya akan bisa dikurangi. Redundansi itu adalah informasi yang sama yang ada di beberapa tempat. Nah, itu bisa dikurangi nanti. Ya, bisa dikurangi. Kemudian inkonsistensi bisa dihindari. Jadi yang di bagian A nanti yang di bagian B itu bisa sama ya, bisa valid, tidak berbeda-beda. Jadi nanti lebih konsisten ya. Kalau nanti punya bagian sendiri nanti itu tadi selain redundansi ya berulang-ulang. Jadi misalkan nama pegawai itu ya, data pegawai itu kalau berbeda-beda di bagian A sendiri, di bagian B sendiri, akan ada banyak redundansi, pengulangan nama, penulisan alamat ya, dan tidak konsisten karena mungkin di bagian A itu sudah pindah alamat yang lama, di bagian B alamat yang baru. Nah, itu yang nggak konsisten itu namanya. Tapi kalau nanti sudah tersentralisasi di satu tempat, ya otomatis nanti bagian A dan B kalau mengambil data itu pasti sama karena sumbernya satu. Ya, data dapat di-share, jadi terpusat itu bisa di-share kemana-mana. Misalkan bagian C juga mau
meminta data pegawai ya, nanti bisa di-share ya, sesuai dengan hak akses masing-masing. Standar dapat dipaksakan ya di ini. Jadi di bagian A dan B itu kalau berbeda perlakuan nanti bisa harus standar, karena misalkan mau masukkan karyawan baru itu kalau dari pusatnya sudah ada 10 isian, misalkan NIP, nama, alamat, nomor HP, ya harus itu yang diisi ya. Jadi tidak bisa membuat format sendiri-sendiri. Ya, harus standarnya bisa ditegakkan ya. Kemudian security restriction itu pembatasan atau pengaturan keamanan ya. Jadi pada setiap bagian itu akan diberi akses sesuai dengan haknya. Ya, ini ya sesuai dengan haknya ya. Jadi tidak bisa semua itu mengambil data semaunya ya. Ini berikutnya adalah integritas dapat dikelola dengan baik ya. Integriti datanya. Kemudian selain teknologi pasti ada plus minusnya ya. Database itu tadi adalah manfaatnya, ini ada minusnya. Nah, minusnya database itu lebih rentan dengan istilahnya kerusakan melalui mesin yang tidak berfungsi. Misalkan servernya mati atau servernya lagi down ya, itu menjadi disadvantage ya, atau kekurangan ya. Jadi ada kalanya server itu down ya, jadi tidak berfungsi dengan baik, atau mungkin ada hambatan di bagian tertentu ya, yang menghambat data itu bisa kita akses. Kemudian personal error itu kesalahan dari pengguna atau yang tidak disengaja biasanya. Yang berikutnya adalah deliberate human tampering, itu gangguan. Jadi ada hacker ya, atau mungkin yang menyusup ke sistemnya sehingga datanya bisa diambil ya, atau bisa dicuri. Kemudian biaya. Ini pasti kalau ini memerlukan biaya untuk hardware, untuk pengembangan database dan maintenance. Biasanya memerlukan cost yang tidak sedikit. Kemudian complexity, user harus memahami dengan baik bagaimana menggunakannya secara efisien dan efektif. Kemudian ini ada database model, produk dan vendor. Modelnya ada relational, network, hierarchy, dan object oriented. Nah, ini beberapa model yang ini dibutuhkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang baru ya ini yang object oriented ini, nanti mungkin ada lagi yang model yang baru lagi. Ya, ini produknya bisa, kalau relasional bisa DB2, Oracle, Access, Postgre, MySQL. Vendornya sudah ada di sebelah kanannya ini. Kemudian kalau network bisa IDMS, hierarki ya, bisa IMS, Sistem 2000. Kemudian kalau object oriented ini Starbus, Gemstone, dan Orion. MongoDB itu juga ya masuk. Kemudian yang relational database ini biasanya yang sering dipakai ya, adalah kumpulan banyak tabel atau beberapa tabel. Ini secara formal tabel itu bisa disebut sebagai relasi. Ya, jadi nanti antar tabel itu ada relasinya, relasional, ya, ada penghubungnya ya, antar tabel itu. Ya. Bisa berisi database itu bisa berisi tabel, di mana tabel itu mempunyai baris dan kolom. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah: relational model, ada relational DBMS, dan traditional file system. Ini istilahnya relasi ya. Ini kalau yang DBMS itu
bisa dipanggil dengan tabel, jadi relasi dulu dia yang relational model. Ini istilah relational DBMS-nya adalah tabel, istilah traditional file system adalah file. Ya, kemudian kalau tuple itu istilah di relational model, kalau di relational DBMS itu row atau baris. Ya, kalau di traditional file system itu record. Ya, kemudian ini hanya istilah aja ya, jadi penyebutan dari sesuatu ya yang berdasarkan kategorinya. Kalau ini untuk yang model ini DBMS, ini yang relational file system. Kemudian atribut itu di relational model itu namanya atribut, kalau di DBMS adalah kolom, kalau di traditional file system adalah field. Ya, ini yang vertikal ya, ini yang horizontal, ini yang vertikal. Kemudian primary key ini sama ya, primary key ini sama, foreign key juga sama, yang beda cuma yang di sini. Ini database yang jenis yang tadi yang relational database itu ada istilah tadi primary key, unit atribut yang unik ya, yang berbeda dengan atribut yang lain sebagai identitas atau penanda atau pembeda dari satu baris itu dalam suatu tabel. Ya, kemudian foreign key adalah atribut dari suatu tabel yang ada di tabel yang lain. Jadi primary key, foreign key itu adalah primary key di tabel tertentu yang ada di tabel yang lain. Jadi istilahnya sebagai relasi. Jadi sebagai penghubung antar tabel itu. Primary key tapi di tabel yang lain. Ini adalah contohnya. Ini nama tabelnya atau nama relasinya adalah sale penjualan. Kemudian primary key-nya adalah sales number atau sales no 10, 12, 48 ini unik ya pokoknya ya. Kemudian name-nya adalah James, rate-nya adalah 10, city-nya Dallas, departemennya adalah A211. Kemudian ada sales number yang kedua dan yang ketiga. Ya, maksudnya primary key itu ini sama ini tuh nggak boleh sama. Jadi 10 kalau sudah dipakai James itu nggak boleh dipakai oleh Black atau yang lain. Ya, nah ini bisa ini ada dua nama yang sama, boleh ya kalau ada dua nama sama, tapi tidak boleh ada sales number yang sama untuk orang yang berbeda. Ya kan ada kalanya nama itu bisa sama ya antar orang kan bisa sama namanya, sama-sama Agus namanya, tapi sales number-nya atau primary key-nya itu harus berbeda. Sebagai penanda kalau yang 12 itu black yang ini, ya, yang 48 itu adalah black yang ini. Itu maksudnya gitu ya primary key. Kemudian satu itu namanya tuple atau record. Jadi, satu baris ini namanya tuple, record atau row tadi ya. Nah, kalau ini namanya ini ke bawah ya. Ini ke bawah ini namanya atribut. Ini ke bawah atau kolom. Ini field tadi ya. Nah, ini tadi ya di sini ya tadi. Nah, ini ya. Atribut, kolom atau field. Jadi beberapa sistem atau programmer ini menyebutnya bisa berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Ya, ini tadi ya. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain, ini ada customer. Tabel customer ini ada customer ID, ada name, ada balance, city sama sale number. Nah, ini berrelasi dengan yang tadi. Nah, ini ya, ini berrelasi dengan yang tadi. Jadi ini tadi kan single tabel ya. Kalau ini ada dua tabel yang berrelasi. Mana yang menghubungkan ini sale number ini? Ya, sale number ini adalah foreign key. Nah, ini ya. Foreign key dari tabel sales. Ini tadi tabelnya apa ini tadi? Sale ya. Nah, ini sama ini. Ini harusnya sales. Atau ini aja yang harusnya sales ini. Nah, gini. Ya.
Nah, ini ya. Jadi ini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah customer, tabel yang kedua adalah sales. Nah, sales tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini punya relasi ke tabel customer. Nah, ini namanya ini foreign key ini. Ini namanya foreign key. FK ya, saya singkat FK. Jadi kunci asing ya, foreign itu kan asing ya. Kunci asing dari tabel yang lain. Nah, ini foreign key. Foreign key dari mana? Dari tabel sales ya. Dari tabel sales. Nah, gitu. Jadi sebagai penghubung nanti maksudnya gimana? Jadi untuk customer ini sales apa namanya? Salesnya itu diwakili oleh sale number 10. Di mana sale number 10 itu ini. Nah, gitu. Itu namanya relasi. Jadi satu baris ini JM10 Dallas A211 ini diwakili oleh 10 ini. Nah, 10 ini sebagai wakilnya itu direlasikan dengan tabel customer. Itu namanya relational database. Gitu ya. Berikutnya contoh yang lain. Ini ada tabel order, order line, customer dan sales. Ya, ini primary key-nya order number ya, ONO itu order number. Ya. Maksudnya order number ONO itu. Ya, gitu ya. Ya, order number itu ONO tadi order number, kemudian date, ini date-nya, kemudian customer ID itu ini, kemudian sales number itu yang ini, gitu ya. Nah, ini gini aja, saya kembalikan biar ONO itu istilahnya pokoknya order number ya. Kemudian order line ini primary key-nya, mana tadi ya? Oh ini bagian ini, jadi ada kalanya primary key itu ada dua ya, dua apa namanya? Dua atribut ya itu ya. Karena harus beda di dua itu ya. Ini tadi ini punya relasi dengan order line. Nah, ini. Kemudian customer tadi ada relasi dengan sales no. Wah, ini nah, sales no gitu. Nah, itu untuk dan sales no tadi juga ada relasi dengan order, tabel order. Nah, itu jadi nanti bisa digambar garis relasinya. Ya, itu kalau contoh dari order entry database. Nah, kemudian functionality dari DBMS ya, jadi programmer itu melihat SQL itu cuma ada dua ya. Pada umumnya ada DDL dan DML ya. DDL itu nanti membuat create database, create tabel, create pokoknya. Kalau DML itu manipulasi, bisa select, insert, update, delete. Nah, ya. Di sini untuk fungsionality-nya ya. Nanti di behind the scene-nya bisa ada query engine, query optimizer, storage management, sama transaction management. Kalau ini nanti sudah ke tahap lanjut dari database ya, tidak saya jelaskan di kesempatan ini ya. Jadi nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah yang lebih pas ya, perancangan database atau mungkin perancangan basis data atau yang lain. Ini bagaimana tadi programmer melihat database ya. Tadi DDL itu membuat create tabel, membuat tempatnya. Ya, kalau DML itu mengisi. Kalau ini istilahnya kalau ini itu membuat rumah atau membuat ruangan. Kalau ini mengisi rumah itu atau mengisi ruangan itu dengan barang tertentu. Mengisi gitu ya. Jadi apa yang diisi ya sesuai dengan struktur ruangannya. Di sini ada name, SSN sama kategori. Ya berarti nanti insert into ini name-nya adalah Charles, SSN-nya adalah 1 sampai 9 ini primary key-nya ya. Ini di sini primary key not null itu maksudnya primary key tidak boleh kosong. Ini namanya constraint. Ya, char 30 ini adalah tipe data. Jadi panjangnya ini adalah char 30 digit, SSN itu char 9 digit. Kalau kategori ini char karakter 20 digit. Nah, itu di sini diisi undergraduate. Nah, ini tadi tabel students. Ini contohnya aja. Kemudian tabel di SQL ya. Di sini adalah tabel name,
Tadi kan relasi ya. Kalau sudah masuk ke SQL nanti istilahnya adalah ini adalah tabel name, kemudian ini adalah atribut. Ya, ini adalah tuple atau baris. Ini, satu baris ini. Nah, ini ya, ini namanya baris rows atau tuples. Kalau ke bawah ini tadi namanya atribut. Ini ya. Ini atribut. Nah, ini fieldnya. Nah, gini. Nah, kemudian ini namanya tabel name. Nah, kemudian tadi sama ya sudah saya jelaskan. Tuple itu sama dengan record, tabel sama dengan kumpulan dari tuple, kumpulan dari record. Ya. Ini tidak boleh ada tabel dalam tabel. Ya, jadi satu tabel adalah satu bagian, satu flat file ya. Bukan flat file tapi flat table. Ya, jadi tidak boleh ada tabel dalam tabel. Kalau di relasi seperti itu, kalau mungkin pakai object oriented yang MongoDB itu bisa itu. Ada di dalamnya record itu ada record lagi gitu. Ini tadi kan relasional, jadi bukan object oriented. Kemudian ini tadi kalau di skemakan ya. Jadi ini nama tabelnya ini adalah atributnya. Ya. Nah, kemudian jika dikasih dengan tambahan identifikasi atau pemberian tanda untuk primary key-nya, biasanya dikasihkan garis bawah. Nah, kalau di kasusnya ini itu primary key-nya adalah p-name, product name kalau di sini ya. Nah, seharusnya kalau mungkin kalau di lebih apanya kalau product number ya itu kan nggak boleh, ya itu kan pasti beda. Tapi kalau product name ini kalau di kasus tertentu bisa sama ini. Tapi di contoh ini product name adalah yang unik. Ya itu intinya kalau yang unik itu primary key itu di di garis bawah ini ya. Ya gitu. Nah, ini untuk yang tabel. Kemudian kalau SQL pasti nggak akan terpisah dari yang namanya query. Ya, query ini tadi bagian dari DML. Ya. Nah, ini untuk mengambil data tertentu. Jadi ada kalanya nanti kita mengambil informasi itu nggak semua dan bisa terpencar di beberapa tabel ya, itu harus pakai query. Ya, ini sintaknya adalah memilih nama atributnya apa, kemudian from itu mengarah ke tabel yang mana saja, relasi yang mana saja, kemudian where itu jika ada kita mempunyai syarat atau kondisi tertentu. Misalkan yang ingin saya tambahkan adalah mahasiswa yang laki-laki saja atau mahasiswa yang prodi dari SI aja, itu namanya kondisi. Kalau relasi tadi tabelnya. Jadi saya ingin menampilkan data dari tabel mahasiswa dan prodi. Ini atributnya, saya ingin menampilkan nama mahasiswa dengan nama prodinya. Itu penggunaan query ya. Nah, ini contohnya query yang simple. Jadi ada produk di sini. Ini tabel aslinya yang ini ya. Nah, ini tampilan yang asli dari tabel produk. Kemudian jika kita eksekusi query yang di sini, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Ya. Ini kan tadi kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini jadi 2. Bukan yang 2 dihapus ya, tapi dipilih. Select itu memilih, bukan menghapus. Jadi dari data awal yang ini seperti istilahnya kalau bilangan itu semestanya ya, data semuanya. Nah, ini tuh yang dipilih. Nah, ini yang dipilih. Nah, ini. Jadi select bintang ini maksudnya tampilkan semua field. Nah, ini ya, ini kan semua field kan. Di sini ada 4 field. Ada 4 field ini juga tampil semua. Dari tabel produk ini relasinya. Where kategorinya adalah gadget. Nah, di sini kondisinya. Di sini kan ada 4 produk ya. Yang 2 gadget. Ini. Yang 1 fotografi, yang 1 household. Nah, kalau saya pilih hanya gadget, berarti yang tampil hanya yang ini. Gini. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, yang ini filternya.
atau kondisinya. Nah, kalau ini saya ganti menjadi household, berarti yang tampil hanya satu, yang ini aja, yang ke sini. Jadi nggak menghapus tapi memilih informasi tertentu. Kemudian bintang ini apa harus bintang? Enggak nih, nanti misalkan saya hanya ingin menampilkan PNAME dengan price-nya saja. Nah, nanti diganti ini PNAME, price. Nanti yang tampil ini aja. Nah, itu pemilihan ya, selection. Nah, itu query yang simple, nanti juga akan dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, ini ada lagi, ini bentuk penggunaan query yang lain. Ini sama kasusnya, ini ada tabel produk, kemudian ada query yang seperti ini, berarti tampilkan PNAME ditampilin nanti, price ditampilin nanti ini, manufaktur ini tampilin, from tabel produk ini, where price-nya di atas 100, price-nya itu yang ini. Yang di sini price. Jadi di filter yang di atas 100. Yang di atas 100 cuma ini. 1 dan 2. Yang ini di bawah kan ya. 19 sama 29 kan di bawahnya 100. Itu istilahnya selection and projection. Jadi yang tampil hanya ini. Single touch dan multi touch, yang ini aja. Karena price-nya di atas 100. Kemudian yang tampil hanya 3. Sesuai dengan permintaan, PNAME, price, dan manufaktur. Kategori dia tidak butuhkan di query ini. Ini notasi untuk SQL query. Jadi jika tadi yang ini ya, ini itu ini ya. Nah, ini kalau dari ini versi tabelnya, kalau versi notasinya, nah itu seperti ini versi notasinya. Nah, ini versi notasinya, ya. Nah, kemudian kalau di apa namanya, ini input skema istilahnya ya. Ini aslinya, ini notasinya, ya. Jadi yang disebutin hanya nama tabelnya tadi, kemudian field-fieldnya apa saja yang dibutuhkan yang ada di apa namanya di tabel itu. Nah, ini tadinya seperti ini, kemudian notasinya berupa input skema chattingnya seperti ini ya. Ini atribut atau fieldnya masuk ke sini, primary key-nya ini. Jadi di isinya ini nanti tidak boleh ada gizmo yang lain ya. Gizmo hanya di satu baris ini aja. Ya, kemudian kalau ada bentuk query, ya, query-nya seperti ini, nanti jawabannya output skemanya itu yang seperti ini, answer, PNAME, price, sama manufacture, yang tadi ini tadi. Nah, ini hasil output skemanya. Nah, ini tadinya seperti ini. Ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana data model? Tadi kan membahas database ya. Sekarang kita ke data model. Data model yang hasil dari sequence diagram yang entity tadi ya seperti ini. Ya, di sini ada tabel ya di sini. Saya perbesar sedikit. Nah, ada login, account, balance, dan transaksi. Nah, di sini login ini punya atribut atau kolom ID login, tipenya integer, ini bilangan bulat ya, bebas nih, bisa integer atau mungkin varchar. Kemudian pin ini integer. Nah, kalau di sistem ini pin itu tipenya integer, pin yaitu ya yang buat kayak password itu. Kemudian primary key-nya adalah ID login untuk tabel login ya. Kemudian ada tabel account, ini berelasi nih, ya, yang foreign key tadi. Berarti nanti ada ID login di account. Nah, di sini FK ini itu relasi. Kemudian di sini juga ada tabel balance, ya seperti saldo itu ya, yang isinya saldo, balance sama saldo. Nah, ini ada ID balance-nya ke sini nanti. Nah, ini primary key-nya di balance nanti ke sini. Kemudian transaksi ini mau jenisnya nih bisa ngambil
bisa transfer ya atau yang lain ya. Ini dia punya ID transaksi. Dia ke sini nanti ID transaksinya. Nah, ini jika contohnya kalau data modelnya sistem ATM ya. Ini tadi saya ambil dari slide-nya Pak Romi Satrio. Kemudian data model untuk Musikpedia itu seperti ini. Nanti bisa diperbesar sendiri ya jika kurang besar. Ini ada apa ini ya? Jenis lagu, ada label rekaman, ada lirik, ada pelanggan. Ini harusnya pelanggan ada relasinya. Mungkin kurang garis ini. Laporan ini juga terpisah ini. Harusnya juga ada relasinya. Penyanyi, pencipta. Itu ya. Jadi nanti pasti ada primary key di setiap tabel ini. Ya, kemudian ada di sini ada primary key dan juga foreign key dari tabel yang berrelasi. Ya, itu data model. Jadi data model itu untuk menyimpan data. Nah, ya, itu untuk materi data model di mata kuliah Ansel dan Layanan Sistem di pertemuan yang ke-30. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.